Nah, itu yang sampaikan pendapat Nero, sampaikan pendapat ini. Itu sebagai pendataan. Jadi itu yang mau melakukan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salat dan wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Yang kami hormati Bapak M.S. Jamil, anggota DPR RI, kemudian jajaran Badan Pertanahan Nasional yang kami muliakan. Saya ini dipercayakan oleh kawan-kawan kami, rekan-rekan saya yang berasal dari beberapa desa. Yang pertama Desa Gelorin, kemudian Desa Gampung Cupaluh, kemudian Desa Jurung Gampung Cet Paluh, yang ketiga yang keempat Desa Pulau Hagu. Nama saya Talmiri Pak. Kebetulan saya bertempat tinggal di Desa Mutipogo dan tanah saya terletak di Desa Gelorin. Mungkin jalur pertama masuk jalan tol dari Jalan Banda Aceh Medan. Kami ini ingin menyampaikan kronologi dan fakta-fakta terkait pengadaan tanah jalan tol di Padang Tiji. Yang pertama, konsultasi publik pengadaan tanah jalan tol di Padang Tiji yang digelar pada 5 Oktober 2017 yang bertempat di Yayasan Minaraya di Padang Tiji. Ketika kegiatan tersebut dilangsungkan, semua warga yang tanahnya dibebaskan, jalan tol menerima undangan dan hadir. Dan ada pula yang sampai saat ini ada beberapa orang yang berada tanahnya di Desa Gelorin tidak mendapat undangan. Contohnya, kalau tidak salah saya ini Bukhari, kemudian Lukman, kemudian Huriman, dan Bastari Abdurrahman. Yang keduanya hanya mendapat undangan untuk konsultasi publik yang dipegat di Binaraya, sehingga orangnya hanya diukur sampai tanahnya sudah diukur. Kemudian kami lanjutkan, pemilik tanah di Kampung Gelorin sebagai contoh rumah yang dulu sudah nyawa. Setelah ada mendapat SK dari mantan Gubernur Irwandi Yusuf, maka tanah mereka itu sudah ada di dalam pengadaan jalan tol, tapi mulanya tidak ada. Sehingga orang-orang tersebut karena letaknya di pinggir jalan nasional itu berbentuk toko atau tempat usaha. Ada bengkel mobil, ada kilang kayu. Selanjutnya nanti bisa dikonfirmasikan oleh mantan kecil Kampung Gelorin untuk memperkuat hal tersebut. Kemudian praktik-praktik yang ini jelas-jelas bertentangan dengan pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang bunyi konsultasi publik dilakukan dan melibatkan pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak serta dilaksanakan tempat rencana pembangunan kepentingan umum atau di tempat yang disepakati. Dan ayat 3 yang berbunyi pelibatan pihak yang berhak dapat dilakukan melalui perwakilan dengan surat kuasa dari dan oleh pihak yang berhak atas lokasi rencana pembangunan. Jadi dalam hal nyo ulungan hana dipegat, hana terima undangan. Kemudian dari konsultasi publik tersebut kami dijanjikan oleh pihak Kanwil BPN Banda Aceh Nyo, yaitu bukan ganti rugi Pak Nasir. Kami ingin
tekankan bukan ganti rugi, ganti untung dengan harga 3 kali lipat dari harga pasaran dan plus. Tuh. Sehingga kami begitu rapat selesai diminta persetujuan yang kami hadir hari itu, kami tanda tangan setuju untuk pembangunan jalan tol, mengingat kami bisa membeli lain tanah tersebut dengan harga yang dijanjikan oleh pembicaraan pada saat itu 3 kali lipat dengan harga pasaran dan ditambah plus dan langsung dibuat rekening bank syariah, bank Mandiri kalau tidak salah saya, yang akhirnya dibatalkan bank Mandiri tersebut, entah kemana arahnya. Kemudian selanjutnya ternyata waktu yang penilaian tersebut tidak dimufakatkan dengan kami, langsung pada hari tertentu dibawa oleh dinas Kanwil ini dengan tertera nilai secara sepihak. Bagaimana saya katakan secara sepihak? Karena nilai di pinggiran jalan nasional saat ini dan saat tersebut itu berkisar antara 500 sampai 600 ribu per meter persegi, belum ditimbun. Sekarang kalau tidak salah saya, harga yang ditetapkan oleh ini saya tahu 415. Ini nanti kepada Pak Dari, kepada Lukman, kemudian ada orang-orang lagi bisa menjelaskannya. Kemudian selanjutnya yang kedua, investigasi dan identifikasi penguasaan pemilik penggunaan dan pemanfaatan tanah atau pengukuran yang dilakukan oleh pelaksana pengelolaan tanah atau pekerja menurut kami cacat prosedur. Kedua, pelaksanaan pengadaan tanah garis miring Kepala Kanwil BPN Aceh tidak memberitahukan kepada pihak-pihak yang berhak saat melakukan investigasi dan identifikasi atau pengukuran. Ada warga yang tanahnya diukur dan data di dalam tanah mereka dikumpulkan tanpa dilibatkan warga-warga tersebut juga tidak pernah memberi surat kuasa kepada siapapun termasuk pada besi untuk mengukur tanah mereka. 3. Inventarisasi dan identifikasi atau pengukuran dilakukan 2 kali. Hasil pengukuran yang pertama ditempelkan di menasah, sedangkan hasil pengukuran dan peta tanah yang kedua tidak ditempelkan. 4. Banyak tanah warga yang menyusut setelah pengukuran yang kedua. Sebagai contoh, tanah yang milik Lindawati di Kampung Tegodian, Bogor, dan tanah milik Faisal, warga Kampung Cupaluk. Saat pengadaan tanah telah melakukan pengukuran. Yang pertama, luas tanah Faisal yang akan dibebaskan karena terkena pembebasan jalan tol adalah 127 meter persegi dan bangunan berproduksi kayu seluas 116 meter persegi juga turut serta dibebaskan. Hasil pengukuran kedua, ini yang gagal. Hasil pengukuran kedua membuat bangunan produksi kayu miliknya masuk dalam rincian penilaian yang menjadi dasar memberi ganti rugi untuk orang lain. Untuk orang lain yang juga namanya Faisal, tapi Faisal Emali. Dan tanah Faisal yang menyusut dari 127 meter persegi menjadi tinggal 11 meter persegi. Bayangkan Bapak sekalian, bagaimana kita ngerumah 11 meter persegi.
Yang kelima, pada pengukuran yang kedua, banyak nama-nama yang semula ditempel di naskah setelah pengukuran pertama dilakukan tiba-tiba hilang lalu diganti dengan nama orang lain. Misalnya M. Jalil dan Aswadi, warga kampung Jurung Kampung John, Palu, melihat nama mereka penempelan yang pertama karena lahan yang mereka garap masuk ke dalam lahan yang akan dibebaskan, tapi pada musyawarah bentuk ganti rugi nama mereka hilang dan digantikan dengan nama orang lain. Ini wajib dipegang oleh untuk dikuatkan oleh M. Jalil dan mantan kecil Pulau Abu Dhabi. Kemudian yang keenam, tanah-tanah warga di hutan produksi atau hutan HDI, kalau tidak salah saya, yang selama bertahun-tahun digarap oleh warga Jurung Kampung Johor Bahru dan berada di administrasi Kampung Johor Bahru. Pada pengukuran pertama yang ditempelkan di naskah juga masuk ke dalam Kampung Johor Bahru, tetapi pada pengukuran yang kedua sudah berpindah alamat, sudah masuk ke dalam wilayah Kampung Pulau Abu. Sehingga Kampung Pulau Abu juga cukup luas karena tanah yang ada di Kampung Johor sudah berpindah ke Kampung Pulau Abu. Kemudian tujuh hasil pengukuran yang kedua dijadikan objek penilaian oleh KJBP dan patokan penetapan nilai ganti rugi. Dan kerugian di sini muncul banyak penjagalan. Tanah yang akan dibebaskan di Kampung Johor itu dibayar lebih murah daripada harga pasaran tanah di kampung yang terletak di pinggiran jalan Bandar Aceh Medan. Itu selain itu aktivitas kegiatan usaha warga cacat. Tanah yang akan dibebaskan di kampung tersebut juga didata lalu dinilai dan banyak sisa-sisa tanah warga yang tidak bisa digunakan lagi akibat pembangunan jalan tol tidak diganti rugi. Contoh ini punya Pak Feri Ar-Rahman dan Bukhari, lucu ada yang gede. Kemudian yang lucunya Pak, yang lucunya di tanah tersebut itu berdiri ruko yang ruko tersebut dipenggal. Tapi kalau dipenggal diukur saya 5 meter, itu kena tokonya 1 meter. Tapi dibayar tanah belakangnya tidak dibayar. Bagaimana kami masuk lagi ke toko itu kalau sudah dibuat dan apalagi dibakar? Itu termasuk mungkin punya Bapak Bisuli. Pak Tras nyampe dibayar. Ada damang lang toko orang ada damang lang sedangkan toko luas toko kan di tepat tanah itu 4 meter. Sebelah kiri, sebelah kanan, tidak bisa masuk lagi kita ke toko. Itu perlu Bapak perhatikan baik-baik. Mungkin untuk lebih kuat nanti bisa yang bersangkutan menjelaskannya. Kemudian yang ke-8, di dalam Jurung Kampung Johor Bahru, Kampung Pulau Abu, yang tanah warga di hutan produksi tidak tertera daftar nominatif berupa jumlah pohon dan lain-lain, tapi langsung keluar harga. Contohnya yang kasus Abdul Manaf itu dijelaskan terus. Padung mbak wagai yang di Lampungnya hana mudung, sedangkan tanah kita hana bayar. Juga ada hutan lindung. Sementara ada katanya yang ubah ulu-ulu yang bersangkutan yang manteng tanah adat. Kemudian selanjutnya yang 9, tidak ada musyawarah atau negosiasi harga dalam musyawarah bentuk ganti rugi yang digelar pada hari Selasa 14 Januari 2020 di Balai Desa Kantor Camat Padang Tinggi. Panitia menyodorkan nilai yang final dan mengeluarkan ancaman apabila kami sebagai pemilik lahan
tidak menerima itu akan dididik ke pengadilan, akan disuruh tunggu di pengadilan. Yang mudah-mudahan kami tidak menunggu di pengadilan, kami akan menunggu di lahan kami sendiri, insyaallah. Ini benar-benar Pak Nasir yang terhormat, bahwa kamu diugat nota keberatan, lu padungko lunjak makan doyo, lu merumpok dengan pegawainya, lunjuk nota keberatan, tapi tak pernah digubris, tak pernah diindahkan. Ada yang mengujuk, bahkan na agenda Pak Saudara Mas Sri, yang hana peduli, gejak lom. Yang jak ini adalah Pak Samsul. Samsul pun belum Pak Samsul. Ketika gejak selalu gemeng berkas dengan nominal yang pernah disodorkan pertama kali kami. Waktu kami bicarakan bagaimana cara, saya tidak punya ranah untuk menentukan harga. Saya bilang, sudah beberapa kali dia datang ke sana, saya bilang sama Pak Samsul, Pak, kalau Bapak tidak punya ranah, tak usah datang lagi kepada Medi, atau tidak usah datang lagi berjumpa kami yang tanahnya di Desa Dengergin. Bawalah orang yang punya ranah. Yang punya Pak Samsul mungkin dengan lebih ingat tu. Sehingga Pak Sirong bijak lom, duduk langkan tu jamat. Tapi kan jamat yang lain tu, Pak Irwan kalau tidak salah saya, mantang lagi sekana ranah, sehingga kadang-kadang dapat menyulut emosi orang lain, pada peserta atau pemilik tanah. Dan pada saat itu, ya salah satu mungkin daripada atas Pak Jufri untuk Pak Abrar menyatakan bahwa itu yang kami lakukan, dan harga tanah yang telah ditentukan, nominal yang telah ditentukan, tidak ada potongan sepeser pun. Sehingga berdirilah salah seorang, pada saat itu saya juga bicara juga, Bapak bisa bertanggung jawab tidak terjadi pemotongan? Bisa, mungkin ya Bapak bisa. Lalu ditunjukkanlah saya. Kebetulan saya juga ada pemotongan. Pemotongannya ada yang besar, ada saya yang paling kecil. Karena tanah saya hanya 8 meter bujur saja kena. 500.000, 516.000 boleh tidak salah saya. Ada yang 8 juta, ada yang 15 juta, bahkan sampai 20 juta itu bisa disampaikan oleh TV Gabadi mungkin. Kemudian beberapa hari kemudian, yang lucunya, beberapa hari kemudian datanglah lagi Pak Samsul beserta anggotanya ke kampung desa Pantai Jermen. Kebetulan di situ yang masalahnya begitu. Datanglah mereka dengan menyerahkan kembali nominal yang tertera pada lembaran itu, yang kekurangan dari rekening diserahkan kembali berbentuk kupon dan disuruh ambil ke BNI kembali. Di sini terlihat ada penyelewengan atau pemotongan harga yang tadinya dia tidak mengatakan tidak pernah dipotong, ternyata ada pemotongan. Saya yang merasakan, sehingga saya tidak mengambil uang 500.000 tersebut. Sudah berulang-ulang, baru kemarin hari Kamis baru saya ambil, dan pi payah lu minta bank sampai dia bank. Rujak Pak BNI 6 jamun, dan BSI 3 ketua DPR yang 2 ketua DPR, tapi jecok Pak BSI Bedayun. Nah, jadi di sinilah kami melihat ada permainan harga nilai tanah kami, Pak. Kemudian yang ke-10, ada beberapa pencairan uang atas lahan di hutan produksi di kampung milik warga penggarap masuk dalam rekening yang tidak menggarap lahan.
uang ganti tersebut nyo mula-mula didameng menggarabahan untuk dipegangnan. Jadi mula-mula didameng 70 juta. Jadi atas inisiatif salah seorang yang dipercaya oleh orang tersebut kembali mengurus, ternyata benar yang ini 70 jutanya hanya dihitung bagai hal yang badupak hidup ada gejak apapun urungan usahakan, ternyata pakai ada sehingga KDP sampai 200 juta. Jadi bagaimana ini kira-kira yang dilakukan oleh tim penilai atau yang mengecek lahan kami ataupun isi yang ada dalam lahan kami. Kemudian yang selanjutnya yang kedua tadi pemotongan harga tanah yang kali sampaikan saja termasuk ada loan dan yang mungkin Khairul Zabadi Denagja. Selanjutnya yang ke-13 sekretaris panitia kemudian yang ke-14 bukan yang 13, praktik-praktik yang dilakukan di sini dari 70 juta menjadi 200 juta yang tertentu bertentangan atau menyalahi dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, dimanapun perubahan nilai harga dan penerapan ganti rugi bisa dilakukan hanya melalui sanggahan ke pengadilan negeri sebelum melewati 14 hari setelah penerapan ganti rugi, sementara warga melakukan sanggahan yang tidak melalui yang melakukan sanggahan. Jadi Bapak sekalian, kepada wakil kami yaitu Bapak M. Nasir Jamil, mudah-mudahan ini apa yang kami sampaikan. Perlu saya sampaikan sekali lagi, sedikit lagi. Saya pribadi kenapa saya menolak ganti rugi tersebut. Tanah saya sebidang, kemudian di samping saya bersebelahan. Sebelah utara tanah saya ada tanah keluarga saya juga. Tanah saya diberi nilai 108.000 per meter. Satu pagar dengan saya 140.000 per meter. Di samping itu sebelah barat 180.000 juga 108.000 per meter. Padahal itu ada jalan, akses jalan. Di samping itu dibayar lagi 155.000. Inilah kejagalan-kejagalan yang kami dapatkan di Padang Tinggi. Kami Bapak sekalian bukan menentang tol. Ini prinsipnya perlu Bapak Ibu. Awal pertama pada konsultasi publik di Minaraya, kami setuju. Kami mendengar harga 3 kali lipat dari harga pasar dan itulah yang saya sampaikan. Mungkin ada bahasa-bahasa saya yang kurang berkenan pada bapak-bapak sekalian. Maklumlah kami orang desa yang sudah letih, yang sudah letih menunggu penyelesaian dana kami tersebut. Mungkin inilah bahasa yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.